mempelajari sampai titik yang terdalam sehingga ada perbedaan ini? Ya, Habib itu hubungan darah. Dibilang menurut riwayat masih ada hubungan darah ke Nabi Muhammad. Tapi Habib itu bukan prestasi. Bukan terus kalau saya jadi Habib jadi juara nomor 1, enggak. Kalau saya jadi Habib pasti baik, enggak. Habib tidak beda seperti orang lainnya aja. Seperti Pak Ujang semua. Bisa baik, bisa fasik. Hanya di sini ada pemahaman yang perlu diluruskan. Ini juga turun menurun. Dan di kebanyakan muslim tersesat ada dogma yang salah. Habib dikaitkan dalam Al-Quran itu ada kata-kata ahlul bait. Kecintaan kepada ahlul bait itu diminta kepada Allah. Tapi siapa di sini ahlul bait ini? Tentunya kecintaan di sini yang Allah suruh itu bukan cinta-cintaan aja. Kenapa orang harus cinta kepada Yesus? Kenapa orang harus cinta kepada Nabi Muhammad? Karena pada dua sosok ini ada kebenaran ketuhanan. Cintanya wujudnya apa? Ya kita ngikutin jejaknya. Bukan cuma hanya puja-puji di gereja, terus yang Islam di masjid baca-baca sholawat Nabi. Enggak begitu. Cinta, kalau saya itu cinta kepada seseorang yang saya cintain, apalagi ketuhanan, harusnya apa? Saya mengikuti suri toladannya, saya mengikuti ajakannya, saya mengikuti larangannya. Itu wujud cinta yang sebenarnya, bukan dalam kata-kata. Nah, di Al-Quran itu ada ahlul bait. Ahlul bait kalau sudah orang diletakkan dalam Al-Quran, kan kitab suci itu representasi Tuhan. Kitab suci itu ucapan Tuhan. Nah, Tuhan itu kan maha suci. Kalau Tuhan menyuruh menyintai seseorang, orang itu harus suci. Tidak mungkin Tuhan suruh menyintai saya, yang saya ini kadang-kadang masih suka maksiat. Tidak mungkin. Nah, sesuatu yang terlekat dalam Al-Quran, ahlul bait di situ berarti ada sosok yang disucikan oleh Tuhan, yang dibaptis oleh Tuhan. Kalau di Kristen itu ada 12 Hawariyun, di Yahudi juga ada 12 Prince, di Islam juga ada 12 Ahlul Bait. Ini 3 agama samawi ini semuanya sama. Simbol-simbolnya semua sama, 12, 12, 12, 1, 1, 1, sama semuanya. Nah, siapa kita cari? Ada hadis Nabi mengatakan itu 5 orang yang Ahlul Bait dalam Al-Quran. Ada di ayat 1 lagi itu Al-Ashab mengatakan orang yang sudah disucikan. Siapa di situ? Ada hadis kisah, ada 5, Rasul, Fatimah, Hasan, Husain, dan Imam Ali. Ada riwayat lagi sampai Imam Mahdi, 12 imam, ditutup di situ. Lah, inilah ahlul bait. Setelahnya saya ini hanya sebatas darah. Habib-habib yang sekarang ini sebatas darah. Tidak ada jaminan kesucian. Tidak ada perintah untuk mentaati. Tidak mungkin loh Tuhan untuk mentaatin saya. Saya ini pernah maksiat, kan nggak mungkin. Masa Tuhan kolaborasi sama orang yang pernah berdosa, kan nggak mungkin. Nah, jadi itu perlu diluruskan. Ahlul bait dalam Al-Quran itu mereka yang sudah dibaptis, disucikan. Kenapa harus menyayangi mereka? Barang siapa yang nggak menyintai mereka, mereka kafir. Bukan sebatas sayang atau tidak sayang. Berarti kalau saya menolak mereka tuh sumber kebenaran Tuhan. Mereka tuh 12 Hawariyun, 12 Ahlul Bait itu mata rantai Tuhan. Setelah ketiadaan Yesus, 12 Hawariyun. Setelah ketiadaan Nabi Muhammad, 12 Ahlul Bait. Kan di Al-Quran disebut, tidak mungkin dalam satu kaum itu tidak ada utusanku. Nah, sekarang yang terakhir siapa? Menurut riwayat Imam Mahdi. Ada. Cuma kita mungkin belum bisa nyentuh. Tapi dia ada. Barang saya bisa ketemu, ya orang-orang tertentu. Mustahil Tuhan nggak ngasih pemimpin. Tapi Tuhan juga melepas dulu, dilihat dulu sejauh mana manusia ini. Nanti pada saat tertentu kalau memang sudah ruwet, baru turunlah Rasul. Maka tempat diturunkan Nabi itu bukan tempat terus semata-mata itu tempat suci, enggak. Tempat diturunkan Nabi itu di situ kejahatan sudah merajalela. Musa untuk
Mesir melawan Fir'aun, Yesus untuk kaum Yahudi yang sudah merajalela kejahatannya, Nabi Muhammad untuk etnis Arab yang sudah parah, diturunkan Nabi. Nah, tentang kembali kepada tadi Habib itu, karena Habib tidak ada jaminan kemuliaan. Kalau Habib itu prioritas atau prestasi, harusnya cuma Habib baik dong. Faktanya enggak. Jadi tidak beda. Habib saya sekarang ini tidak beda dengan Pak Ujang orang Sunda dari Subang, Anda malah dari Palembang, tidak beda. Itu hanya cuma simbol-simbol aja. Darah itu ada, ya ada. Tidak beda kayak kerajaan Inggris, ada punya darah keturunan. Orang di luar kerajaannya nggak bisa masuk, ya tidak apa-apa dong. Tidak usah ngamuk, tidak usah merasa kecil hati. Oh, saya bukan kerajaan Inggris, terus darah saya setengah asin. Enggak. Semua manusia itu dicipta sama Allah dengan kesempurnaan. Dari roh Tuhan langsung. Satu-satunya makhluk di dunia yang paling agung itu manusia. Kenapa? Tercipta langsung dari roh Tuhan. Jadi di atas nasab itu ada roh Tuhan. Kita ini sekarang bisa bergerak karena ada roh Tuhan. Yang menggerakkan roh Tuhan. Nah, kalau kita mati, rohnya lepas. Tuhannya lepas. Kembali kepada Allah. Tadi itu juga masalah Habib, kenapa saya beda? Lah, karena Habib itu bukan tolak ukur kesucian, kesempurnaan, berarti bisa dikoreksi dong. Bisa sesat. Yang penting saya punya standar ukur ya. Tadi saya mendobrak itu tentang kehabiban itu. Saya pakai dalil Quran. Bukan saya benci sama Habib, saya juga Habib kok. Kalau saya mau enak-enakan aja, saya ikut aja sekarang ini. Habib dipuja-puja. Kalau apalagi Pak Ujang di Subang, wah saya jadi raja. Karena orang Subang itu juga sangat menghormati Habib. Tahu saya. Tapi saya nggak mau memanfaatkan ini perbuatan sesuatu yang nggak benar. Monggo. Orang yang menyintai Habib menghormati boleh-boleh saja. Jangan berlebihan. Mungkin dia sudah dapat pahala. Dia mencintai saya itu bukan karena sayanya menghormati. Karena di atas ada Rasul. Insya Allah dia dapat. Tapi bagi Habib-Habib ini jangan memanfaatkan. Anda ini nggak layak dikasih gelar seperti Ahlul Bait tadi. Jangan Anda memanfaatkan. Harusnya Anda berhati-hati. Saya jujur aja, kalau dipuji orang saya takut loh. Mungkin orang nggak tahu saya maksiat, tapi kan Tuhan tahu. Ngapain saya palsu? Saya justru lebih senang jadi orang biasa, seperti Pak Ujang gini. Maaf ya, besok Pak Ujang masuk diskotik aman. Saya kadang masuk diskotik, ini cucu Nabi masuk diskotik. Jadi beban. Saya yang tahu sendiri. Jadi ada ndak enaknya aja. Contoh kayak Pak Ujang ini, dia bukan keluarga Nabi, tapi dia punya kemuliaan apa? Bisa menyintai saya tuh karena menyintai Nabi. Ini dia punya kemuliaan. Saya nggak punya kemuliaan. Kalau saya cinta sama Nabi ya Nabi masih keturunan saya, kakek saya. Tapi kalau ada orang lain bisa menyintai kayak Pak Ujang cinta sama Nabi soalnya ini Superman, jauh dari Arab, bukan Habib. Tapi dia bisa nangis untuk Rasulullah, bisa mau ibadah, bisa cinta. Itu mahal. Misal saya gurunya bapaknya Pak Ujang ini mungkin kiai. Saya menghormatin dia. Saya punya nilai tersendiri. Kalau Pak Ujang nggak punya nilai, dia anaknya. Jadi nggak punya nilai apa ya? Nggak punya tantangan. Kalau saya tuh justru saya tuh nggak merasa kepingin. Saya cuma ya sudah, karena saya dilahirkan sebagai Habib, saya punya tanggung jawab untuk ngajak orang baik. Jadi nggak ada lah kelebihan-kelebihan Habib. Saya kritis ini semua ini karena saya hanya ingin meluruskan. Saya nggak mau ingin marwah Habib ini juga, karena sebagian di bangsa ini masih menghormati. Saya nggak mau. Kalau emang itu Ahlul Bait itu diletakkan pada Habib saya, rusak ini kitab suci. Masa Tuhan nama saya di Al-Quran? Ukurlah itu kesuciannya. Itu aja mungkin.